Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajiratul Masunah, NIM 2220056. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang menjelaskan tentang Al-Quran surat Al-Asyr ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Shadaqallahul adzim. Pada ayat 1, Allah SWT bersumpah dengan menyebut masa. Masa berarti waktu yang dilalui, waktu yang dialami seseorang. Apabila Allah SWT bersumpah dengan makhluknya, berarti suatu isyarat bagi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman agar memperhatikan terhadap makhluk yang digunakan untuk bersumpah. Dengan demikian, maksud ayat pertama surat ini adalah agar Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman lebih memperhatikan masalah waktu dan mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang terpuji sesuai ajaran Islam. Kita sadari atau tidak, waktu itu tidak akan berhenti walaupun sedetik, apalagi terulang. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa kebanyakan manusia dalam keadaan merugi. Melihat kenyataan hidup ini, ternyata banyak manusia yang merugi dibanding dengan yang beruntung. Lalu, kerugian apa yang dialami manusia? Kerugian yang dialami oleh manusia bahwa kesempatan hidup di dunia tidak dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk agama. Hari-harinya hanya diisi dengan kesibukan menikmati dunia, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya tanpa ada pemikiran kalau dunia ini hanyalah sementara dan yang kekal adalah ada hari akhirat. Pada ayat 3 menjelaskan bagaimana cara harus dilakukan agar Pada ayat 3 menjelaskan bagaimana cara yang harus dilakukan agar tidak termasuk orang yang rugi. Pada ayat ini ada 3 syarat agar tidak menjadi orang yang rugi, yaitu beriman dan beramal soleh, saling menasihati tentang kebenaran, tentang menasihati tentang kesabaran. A. Beriman dan beramal soleh. Beriman berarti meyakini bahwa manusia hidup di dunia ini karena kehendak Allah. Manusia harus tunduk kepada Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, dan memeliharanya, sampai pada saat yang telah ditentukan. Hanya dengan iman manusia bisa dapat menyadari keberadaannya hidup di dunia. Setelah memiliki keimanan, seorang harus membuktikannya dengan perbuatan, yaitu beramal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ialah semua perkara yang sesuai dengan ajaran Islam. Iman dan amal soleh adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa amal soleh tidak cukup. Sebaliknya, amal tanpa iman tidak berarti di hadapan Allah. B. Saling menasihati tentang kebenaran. Agar tidak tergolong menjadi orang yang merugi, ialah adanya kesediaan untuk menerima dan memberi nasihat tentang kebenaran. Kita sadari atau tidak, manusia mempunyai banyak kekurangan dan kesalahan. Hanya orang-orang sombonglah yang tidak mau mengakui kekurangan dan kesalahannya. Orang yang mengaku beriman harus mau menerima dan memberi nasihat menuju kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam. C. Saling menasihati tentang kesabaran. Salah satu syarat orang tidak merugi, kata Allah, adalah adanya kesediaan untuk menerima dan memberi nasihat tentang kesabaran. Sabar adalah perkara yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Tidak mudah bagi kita untuk memiliki kesabaran, karena kesabaran butuh waktu dan harus selalu melatih diri untuk membiasakan sifat kesabaran tersebut. Karena persoalan hidup senantiasa mengintai kita yang terkadang persoalan yang kita hadapi sulit untuk dipecahkan dan diselesaikan hanya dengan akal pikiran, dan kesabaran itu butuh keikhlasan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.